the test of the heart. Hari ini saya akan membicarakan ujian dari hati. Okay, in the book of Deuteronomy chapter 8. Di dalam Ulangan 8, Okay, chapter 8 and verse, let's look at the first verse. kita lihat ayat pertama. Be careful to follow every command I am giving you today, so that you may live and increase and may enter and possess the land that the Lord promised on oath to your forefathers. Ayat 1 bersama-sama. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Wow. So there is a promise here, right? Ada sebuah janji. He said if you follow carefully, Dia katakan, jika kamu melakukan dengan sendiri setia apa yang Tuhan telah berikan padamu. and it says today will be today. It's today. Dan pada hari ini, And you will increase. dikatakan kau akan bertambah-tambah You will possess. dan kau akan memiliki. God will give it to you. Tuhan sendiri akan memberikan pada saudara. But there is a word called obey down there. Tapi ada perkataan yaitu mentaati. Listen. It means listen to the instruction given to you. Yaitu mendengarkan seluruhnya instruksi yang diberikan kepada saudara. God wants to bless you, Tuhan mau memberkatimu. but there are instructions we must follow. Tapi ada instruksi yang kita juga harus ikuti. And God will allow the test of our hearts to come. Dan Tuhan mengizinkan yaitu ujian daripada hati setiap manusia itu datang dalam kehidupan kita. You may be a righteous person, you may do everything right, and still a test will come. Bisa aja saudara adalah orang yang benar, melakukan segala sesuatu benar, tapi tetap saja Tuhan mengizinkan ujian itu datang dalam kehidupanmu. Some of you, because you don't listen to God, tests will come automatically. Beberapa daripada saudara, karena saudara tidak mentaati Tuhan, otomatis ujian itu datang kepada saudara. Now let's look at verse 2. Lihat ayat kedua. Remember your God led you all the way in the desert these 40 years to humble you and to test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep his commandments. Ayat 2 sama-sama. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Wow. First he say, I give you this command, if you listen, you will increase and be blessed. Ayat pertama dikatakan dia sendiri memberikan kepada kita yaitu segenap perintahnya. Jika kita setia melakukannya, kita sendiri akan bertambah dan diberkati. And then secondly he said, you must remember what God did. Dan ayat yang kedua ditekankan yaitu ingatlah apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Why was this thing happening to them? Kenapa semua ini terjadi pada mereka? For 40 years they were in the desert. Karena dikatakan 40 tahun lamanya mereka di padang gurun. To humble them, humble you. Dan Yeah? itu yang ditekankan dengan maksud merendahkan hatimu. And then it goes on to the next one. Humble you and then to test you in order to know what was in your heart. Dan kedua ialah mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Then the next one, whether you would keep his commands. Dan yang ketiga ialah yakni apakah engkau pegang pada perintahnya atau tidak. So three things happened on you, right? 3 hal yang terjadi dalam ayat kedua, Humble you. yaitu merendahkan hatimu. The test was they were in the desert for 40 years, right? Sekali lagi ujian itu yaitu selama bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Okay, 40 years in the desert to humble them, to teach them to learn to humble. Don't think that you are great. God is great. Yaitu sekali lagi untuk merendahkan hati mereka bangsa Israel. Janganlah kita berpikir bahwa manusia itu luar biasa. Manusia itu nggak ada apa-apanya, hanya Allah yang luar biasa. Don't be prideful. Janganlah kamu terlalu sombong. So he need to humble you. Dari sebab itu akhirnya dia sendiri yang harus merendahkanmu. The next one he did is Hal yang kedua dia lakukan to test your heart. yaitu untuk menguji atau mencobai engkau.
See whether you stay and follow His commandments or not. Dikatakan apa yang ada dalam hatimu. Okay, now, many of us Christians will say, no, we give to you, Lord, we surrender to you, we obey your word, but when the word comes, we don't listen. Banyakkan daripada kita mengatakan, Tuhan, saya berserah sama Engkau, saya mentaatimu, tapi waktu firman itu disampaikan, kita tidak mendengarkan. Now, if say, I pastor down here, one of the pastors down here, sitting down here, Pak, and saya salah satu pendeta duduk di tempat di mana saya duduk, then I say, Lord, I surrender to you and all these things. lalu saya mengatakan sebagai pendeta, Tuhan, saya serahkan segala sesuatu semuanya ini. And then my gembala down there, standing down there, Lalu saya berdiri di depan, tell me something. memberitahu saya sesuatu. I say, oh yeah, but I want something else. Lalu saya dalam hati saya, ya benar-benar, tapi sebetulnya dalam hati saya juga menginginkan sesuatu yang berbeda. Here I'm telling God, I surrender to you, I give you. Jadi dalam satu sisi saudara lihat, saya mengatakan pada Tuhan, Tuhan, saya serahkan segala sesuatunya kepada Engkau. And then when my gembala tells me, Tetapi waktu gembala itu memberitahu sesuatu kepada saudara, could it be that God is speaking through my gembala to tell me? bisakah pada saat itu, yaitu Tuhan melalui gembala saya berbicara kepada saya? Does it need to be in the service or does it need to be in a holy place? Apakah selalu harus terjadi pada kebaktian saja atau tempatnya yang kudus, tanda kutip? Yes or no? Tidak ya. So because you say tidak, so my gembala tells me ya. Lalu gembala saya memberitahu kepada saya, I listen, I say ya. lalu saya mendengarkan, saya bilang, oh ya. Now there is a conflict really. Dan saudara lihat ada dua bertentangan di dalam saya, ada konflik. One, I surrender to God. Dan saudara lihat pertama kali ialah saya sudah mengatakan saya serahkan pada Tuhan segala sesuatunya. God speaks through the gembala to me. Dan apa yang terjadi yaitu melalui gembalanya Tuhan berbicara kepada saya. I don't listen. Saya tidak mendengarkan dia. How can I say I surrender to God now? Nah sekarang bagaimana saya bisa mengatakan atau orang mengatakan saya berserah penuh kepada Tuhan saya? Could it be that God is testing my heart? Pada saat itu bisakah saudara katakan bahwa Tuhan sedang menguji hati saya? Could it be that way? Hello? So now, church, there is a conflict because here am I telling God, I Jadi- surrender. Jadi ada konflik. Dalam satu sisi saya mengatakan pada Tuhan, saya berserah kepada Tuhan. And when I surrender to God, it means I must surrender to God, means I must honor that word that I speak. Jadi kalau saya mengatakan pada Tuhan, Tuhan saya serahkan segala sesuatu kepada Tuhan, saya pun harus menghargai, memegang kata-kata yang keluar daripada mulut saya sendiri. Pastor preach the word of God. Pendeta itu menyampaikan firman Tuhan. Pastor talk to me, hey, this is this. And I say, oh, conflict with my feelings, conflict with my flesh, what pastor says. Dan pendeta itu mengatakan kepada saya umpamanya ABC, tapi apa yang dikatakan pendeta tersebut bertentangan dengan perasaan saya dan bertentangan dengan kata-kata saya. I don't like what I hear. Saya tidak suka apa yang pendeta itu kasih tahu saya. On the other hand, I surrender to God. Tapi dalam sisi satunya, yaitu saya berserah pada Tuhan. There's another conflict here again with me, within myself. Jadi saudara lihat, yaitu konflik pertentangan di dalam batin saya sendiri. This type of conflict will cause you to really to be humbled Dan- later on in the future. Dan konflik-konflik hal yang seperti itu yang membuat saudara di masa depan saudara, yaitu untuk belajar merendahkan hatimu. Let me ask you a question. Pertanyaan saya pada saudara, Do you think God wanted to bring Israel around Mount Sinai for 40 years? pertanyaan saya, apakah memang kehendak daripada Allah membawa seluruh bangsa Israel itu 40 tahun di gurun pasir? Yes, no? Okay, you say no, huh? Saudara mengatakan tidak. So why then God give them 40 years? Pertanyaan saya, kenapa Tuhan mengizinkan 40 tahun di gurun pasir? Because they are very stubborn. They want to do what they want to do. Karena bangsa Israel pada saat itu adalah bebal atau keras kepala, mereka mau melakukan apa yang mereka inginkan They saja. don't want to listen to what God is saying. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Just like us. Sama seperti kita, We surrender, we cry to God, help please. yaitu kita berserah kepada Tuhan, kita mengatakan, aduh Tuhan tolong saya. And then on the other hand, we take something else which God say don't take. Tetapi dalam sisi satu yang lain, kita mengambil apa yang kita mau, yang kita tahu Tuhan mengatakan jangan atau tidak. Conflict already. Dan pada saat itu ada konflik di dalam batin kita, benar? You get what you want, Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, but the 40 years begin to start in your life. tetapi 40 tahun gurun Saharamu atau gurun pasirmu itu dimulai dalam kehidupanmu. Your trouble never finish. Artinya
Yaitu masalah di atas masalah, katanya nggak pernah berkesudahan masalah dalam kehidupanmu. When will the trouble finish? Kapan kan masalah itu selesai? 40 years later, right? Dikatakan 40 tahun kemudian baru mereka keluar daripada gurun pasir, benar? These people never enjoy the promise of God. Artinya orang yang mati di gurun pasir tidak pernah menikmati sama sekali janji daripada Tuhan. Correct or not? Benar nggak? Because the children and Joshua and Caleb is the only ones that enjoy the promise of God. Karena hanya dua orang, yaitu Joshua dan Kaleb, maupun anak-anak mereka yang masuk dalam tanah Kanaan atau tanah perjanjian Tuhan. You cause the conflict, you suffer, you don't enjoy the promises. Somebody else gonna enjoy it. Jadi artinya kalau ada konflik pada kita karena sebab daripada diri kita sendiri, kita tidak akan menikmati janji Tuhan, kita sendiri yang menderita, tapi orang lain bisa menikmatinya. You follow what I'm saying? Bisa saudara ikut? Now, Abraham also had to go through the test. Kalau kita lihat, Abraham pun harus melewati ujian. He didn't give excuses. Dia tidak memberi alasan. He never make any alibis or not to go there, you know. Dia tidak pernah memberi alasan untuk tidak pergi ke tempat yang Tuhan suruh. He obeyed. Tapi dia mentaati Tuhan. His heart was being tested. Hatinya Abraham lagi diuji. And then if you look at chapter 22 from verses 9 to 12. Dan balik lagi kepada kitab Kejadian 22 dari ayat 9 sampai 12. You see, let's see what happens, okay? Kita lihat apa yang terjadi. Kejadian 22 ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya. Ya Tuhan. 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Down here, Abraham was ready. Prepare the firewood, prepare everything, put Isaac on top, and ready to kill him already. Abraham siap kayunya, siap anaknya bahkan di atasnya, dan siap untuk membunuh Ishak. And the Lord said to him, Abraham. Lalu Tuhan mengatakan Abraham. He said, here I am, Lord. Sautnya, ya Tuhan. Do not touch the boy. Dikatakan jangan bunuh anak itu. Wow. You see, you must understand one thing. Only Indonesian only think like this only. Orang Indonesia sering memikir seperti ini. Oh, kalau saya korbannya Ishak, nanti saya dapat kembali itu. Jangan pikir kayak gitu, saudaraku. Itu salah, keliru. Abraham never think like that. Abraham tidak pernah berpikir seperti itu. Only you guys would think like that. Hanya saudara sekalian berpikir seperti itu. But anyway, Abraham didn't hesitate, ready to strike. And God said, stop. Abraham tidak ragu sama sekali, dari sebab itu dia siap untuk membunuh Ishak. Say, now I know. Tapi dia katakan, sekarang aku tahu. What he said, now I know what? I know you fear God. Yaitu apa yang Tuhan ketahui ialah bahwa engkau takut akan Allah. I know you will put God first. Engkau tahu bahwa engkau menaruh Allah terlebih dahulu. Hello church. Now I know you are responsible. Ku ketahui bahwa engkau bertanggung jawab. I know I can trust you. Ku ketahui bahwa aku bisa percayamu. And now you know that you can trust me. Dan sekarang engkau tahu bahwa engkau bisa percaya aku atau Allahmu. Bisa saudara lihat? You see, you got picture. Now in this way, dalam gambaran seperti ini, Abraham realized Abraham menyadari He is a God that provides. Yaitu Allah adalah Allah yang mencukupi atau yang menyediakan. You cannot bring an empty sacrifice. Artinya saudara tidak bisa memberi persembahan yang nggak ada apa-apanya, nggak ada isinya. The moment God said stop, Abraham turned
he saw the ram, he took the ram, he placed it there and he sacrificed to the Lord straight away. Yaitu pada saat Allah mengatakan berhenti, baru dia melihat domba tersebut dan mengambil domba tersebut dan memberi korban kepada Allahnya. Wow. Awesome, huh? The test of the heart, your heart. Dari sebab itu dikatakan ujian daripada hati manusia. In your life, maybe you're going through a struggle. Di dalam kehidupan saudara bisa saja saudara ada pergumulan. In your family, there's situations that's happening. Atau dalam keluarga saudara ada sedang terjadi atau masalah terjadi. In your relationship, there's this tension going on. Atau di dalam hubungan suami istri ada masalah. In your work or your business, so much of, so much of stress and burden in you. Di dalam usaha saudara, bisnis saudara ada banyak beban. Things are not going the way you want things to go. Segala sesuatu berjalan tidak seperti yang saudara bayangkan atau saudara inginkan. And you're looking for solutions. You're trying your best, doing this, doing that, because you want to make it successful. Dan saudara mencoba yang terbaik, melakukan segala sesuatu karena saudara kita mau sukses. Could it be that God is testing your heart? Pertanyaan saya, bisakah sekarang Tuhan sedang menguji hati saudara? Could it be that God is seeing whether you are going to be faithful or not? Bisakah Tuhan sekarang mau lihat apakah engkau bisa setia atau tidak? Hello, church. You want to be successful, you want this, you want that, you do your own way. Saudara And trouble mau, comes. saudara mau sukses, saudara mau segala sesuatu, tapi dengan cara kita sendiri. Dari sebab itu masalah itu datang. But that's not we read in Deuteronomy. Tetapi kita baru saja baca di kitab Ulangan. Remember, when you do things your way, you're going to be humble. Ingat, yaitu waktu kita melakukan segala sesuatu dengan cara kita sendiri, Tuhan sendiri akan merendahkan hati kita. Since we are in Deuteronomy chapter 8 verse 2, let's go to verse 3 now. Tadi sudah kita baca ayat yang kedua, kita masuk ke dalam ayat yang ketiga. He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your father had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Ayat ketiga kita baca sama-sama satu suara. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amen. So there are times that God's going to lead us into the desert to be tested. Jadi artinya ada saatnya di mana Tuhan sendiri yang menuntun kita masuk ke dalam gurun pasir untuk kita semua diuji. In another word, to see what is in our heart. Dengan perkataan lain, untuk dia sendiri dapat melihat, kita sendiri dapat melihat apakah yang di dalam hati kita. When things are good, Waktu segala sesuatu itu baik-baik, we praise God, amen. kita puji Tuhan, amen. Hello? Or when things go bad, can you still praise God? Tetapi waktu segala sesuatu menjadi buruk, pertanyaannya apakah kita bisa memuji Tuhan? When things are not going your way, can you focus on the Lord and say, God, I trust you. I still believe in you, Lord. Atau segala sesuatu berjalan tidak seperti yang apa kita ingatkan, apakah kita masih mengatakan pada Tuhan, Tuhan saya percaya Engkau Tuhan, saya masih memuji Engkau. Lord, these things are happening. Is this what you want me to do? What you want me to do, Lord? I will not give up my faith in you, Lord. Dan mengatakan pada dia, Tuhan segala sesuatu ini terjadi Tuhan, apa yang Engkau mau ingin saya lakukan, karena saya tidak akan meninggalkan iman saya. And during those times, it will be the times that are humbling. Dan pada Very difficult for us. itu adalah saat-saat yang kita tahu yaitu sangat sulit bagi kita dan sangat yaitu merendahkan hati kita. I talk to some people, I tell them, this is not the way to do things, and they don't listen to God. They don't want to listen to the advices that God gives them. Saya bicara kepada beberapa orang, saya mengatakan ini caranya, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Because they think they are better, they know better than anything else. Karena kebanyakan orang berpikir, oh saya tahu lebih baik mengenai perkara ini, jadi saya tahu lebih baik daripada orang yang lain. What would my father say? What would my mother say? Mereka suka berpikir yaitu apa yang akan orang tua saya katakan mengenai semuanya ini. Hello? It's not what your mother or father will say.
It's Yang about what are you obeying? yaitu Who are you obeying? tidakkah lebih penting yaitu kepada siapakah yaitu yang kita taati daripada apa yang orang tua kita katakan. Can you understand what I'm trying to Bisa say to saudara you? ikuti apa yang saya coba katakan? So if you listen to God, you make things better. Yaitu jika saudara mendengarkan Tuhan, saudara membuat lebih baik buat kehidupan saudara sendiri. But you might, why did Jesus say, remember? Tetapi Why kenapa? did he say down there, remember? Tapi kenapa yaitu firman ini menekankan ayat kedua, ingatlah. Why? So that you don't forget, this thing can happen to you also. Yaitu sehingga saudara juga tidak lupa bahwa segala sesuatu yang telah menimpa itu bisa menimpa kepada kita juga. When you don't listen, you get the problems. Artinya waktu kita tidak mendengarkan Tuhan, masalah itu bisa datang. But when you listen, Tapi waktu engkau mendengarkan Tuhan, you showed God that your heart is always towards God first. saudara memperlihat pada Tuhan, yaitu bahwa hati saudara condong kepada Tuhan terlebih dahulu. In all these things, my friends, Di dalam segala sesuatunya ini, whatever your test may be, apapun ujian saudara yang saudara sedang hadapi, when Abraham went through, waktu Abraham melewati semuanya, he discovered something new. dia mendapatkan sesuatu yang baru daripada ujian tersebut. He discovered that when you place it on God's altar, Dia mendapatkan waktu saudara menaruh di atas altar Tuhan atau mezbah Tuhan, it is never lost. sebetulnya tidak pernah hilang. When you place it at the altar of God, it's never lost. Sekali lagi, waktu saudara menaruh segala sesuatunya di mezbah Tuhan, itu sebetulnya tidak hilang. You say, God, I surrender to you all these things. Nah, waktu engkau mengatakan, Tuhan, saya serahkan segala sesuatu ini padamu, You may never get back the same thing. barangkali memang benar saudara tidak mendapatkan sama persis, When you place whatever at the altar, God gives you a greater thing back. karena waktu kau berikan pada Tuhan, Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih besar kepada saudara. He never takes away. Karena Tuhan tidak pernah mengambil. If He takes, He gives you something better than what He takes. Kalaupun dia selalu memberikan yang lebih baik, yang terbaik buat saudara. You understand what I'm saying? Saya saudara ikuti. But if you are stubborn, Tetapi jika kita keras kepala, if you don't listen to God, jika kita tidak mendengarkan you Tuhan, just say what you want to say, what you want to believe. saudara hanya mau seenaknya aja ngomong dan hanya seenaknya aja saudara mau percayakan, Then you will be like those who go into the wilderness for 40 years. dan saudara akan mengalami sama seperti bangsa Israel, yaitu yang ke gurun pasir untuk 40 tahun lamanya. If you continue to read later on, we'll go inside there, you'll find that the Bible says when they were hungry, Saudara akan mendapatkan, yaitu waktu mereka lapar, God gave them manna to eat. Tuhan sendiri memberikan mana di gunung kasih bagi mereka. Verse 4 please. Ayat keempat, It says here, your clothes did not wear out and your feet did not swell during these 40 years. ayat keempat dikatakan, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. And then verse 5 please. Know then in your heart that as a man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you. Amin. Ayat kelima, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Verse 6 please. Ayat keenam, Observe the commands the Lord your God, walking in his ways and revering him. ayat keenam kita baca sama-sama. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. These desert times may mean experiencing new way of God's provision from the Lord. Gurun pasir saudara adalah cara yang baru. Saudara bisa melihat bagaimana Tuhan mencukupi saudara. Like manna coming down from heaven in the desert. Umpamanya seperti mana yang tiba-tiba turun bagi mereka di gurun pasir. Obey God. Taatilah Tuhan Allahmu. Place it at the altar. Taruhlah apa yang harus ditaruh di atas mezbah. It is never lost. Sekali lagi, itu tidak pernah akan hilang. Because He gives you something better than what you put. Karena Dia selalu akan memberikan jauh lebih baik daripada apa yang saudara berikan pada Dia.